Hallelujah.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau habis ya belum sih? Alhamdulillah. Habis ya? Ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta taqul al-ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ij'alna ya Allah min khiyari ummati sayyidina Muhammad warzuqna kamal mutaba'ah lahu zahiran wa batinan. Amitna ala millatihi wa hubbihi wa hubbi ahli baitihi wahsurna gadan fi zumratih ya arhamar rahimin. Wa laqad qara'na ya Allah busidata min Muhammad al-Busiri natawassalu ilaika ya bihi nabanatsalu ilaika bihi ya Allah anta jalana min ibadika sholihin al-muttaqin min al-ulama'il amilin ya arhamar rahimin. Barik lana fi umurina kulliha barik lana fi umurina kulliha barik lana fi umurina kulliha waqtina syarra ma ahammana min humumid dunya wal akhirah ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Allahumma sahhil umurana waqdi hawaijana ya baraya waqdi hawaijana wa yassir umurana li rahmatika rabbal alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'uduka adyanana abdanana auladana ahlana amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanatika wa iyadika wa amanika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibaghin wa min syarri kulli syar'in innaka ala kulli syai'in qadir. Jammilna bil afiyah wa salamah wa hakikna bit taqwa wal istiqamah a'idna min mujib nadamah fil hali wal ma'ali innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asya bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati wa asrar Sayyid Muhammad al-Busiri wa bi karamati wa asrar Sayyidul Walid al-Hadi Abdurrahman bin Ahmad bin Mughir al-Asyjar ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Istajib lana du'ana istajib lana du'ana istajib lana du'ana wa la tukhayyibna ya Rahman wa innaka la ilaha illa anta ya Allahumma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ayo baca qasidah dulu. Jadi kita sama-sama mendengarkan mau'izah yang akan disampaikan oleh guru kita, Guru Muhammad Rai. Tafadhol. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Nabi ya Allah alaika salam safat rahmanil khair
rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dan sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abu Bakar As-Sugah, serta para habaib yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat ini untuk mendapatkan limpahan karunia dan keberkahan serta maghfirah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya juga adalah syafaat dari beliau junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena pada pagi hari ini kita semua ingin menunjukkan kepada Allah, ingin menunjukkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa bahagia kita, rasa gembira kita, dan kita juga pada pagi hari ini berkumpul untuk menyatakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh alam semesta ini, termasuk ya kepada kita sekalian. Kenapa kita wajib bersyukur atas kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wajib bersyukur atas dibangkitkannya beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam kehidupan kita di alam dunia ini enggak ada lain ya kecuali untuk menjalankan, untuk membuktikan, dan untuk melaksanakan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Allah cukupkan, Allah lengkapi kehidupan kita di dunia ini dengan dipenuhinya oleh Allah ya segala kebutuhan kita ya, karena kita sadar, kita tahu bahwa segala keperluan, segala kebutuhan kita itu disiapkan oleh Allah,
sediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tubuh kita yang Allah ciptakan seperti ini, sedemikian rupa. Itu kita tahu. Kalau tubuh ini banyak membutuhkan ya kebutuhannya, terutama kebutuhan akan makan dan minum. Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan, sudah sediain semuanya ya kepada kita sebagai hambanya, sebagai umat manusia, disediain oleh Allah. Gimana kalau kita ingin ya mengetahui kalau itu semua adalah Allah yang menyediakan? Karena seperti yang kita sama-sama ketahui, ya, seperti yang sama-sama kita sadari, makanan-makanan yang perlu kita konsumsi untuk kelanjutan dan kelangsungan hidup kita di alam dunia ini, itu semua adalah berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, makanan-makanan yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita di alam dunia ini, itu semua berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, sebagai contoh, umpamanya kita perlu makan nasi. Nah, nasi itu kan berasal dari pohon padi, ya, yang ditanam oleh para petani di sawah-sawah. Itu asal-asalnya, asal mulanya. Ya. Nah, sedangkan padi itu bisa tumbuh, bisa berbuah, menghasilkan beras, karena Allah yang menumbuhkannya. Petani itu cuma nanemin aja, ya, cuma nanemin bisa dia. Adapun numbuhin padi-padi tadi nggak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, untuk bisa tumbuhnya itu padi-padi, Allah udah lebih dulu. Ya, Allah udah sediakan dulu, Allah udah siapkan dulu tanah yang bakal menjadi tempat tumbuhnya itu pohon-pohonan. Coba kita pikir, siapa tuh yang bisa menciptakan tanah ini? Gak ada. Semua manusia yang lahir, ya, udah ada bumi sebagai tempat tinggalnya. Tuh, ya. Jadi sebelum Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan oleh Allah, sudah ada bumi yang bakal menjadi tempat tinggalnya. Ya, walakum fiha mustaqarrun wa mustaudaun wa mataun ilahin. Oh, mana bisa para petani nyawah, bercocok tanam, kalau nggak ada tanahnya, kalau nggak ada tanahnya, mau nanam di mana dia?
ya kalau nggak ada tanah. Nah, tentu Allah yang nyediain tanah itu untuk pertama menjadi tempat tinggal kita. Yang kedua untuk ya kita bisa bikin sawah, bikin kebun. Ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Begitulah dalam Al-Qur'an. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Yang telah menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk tinggal, tempat untuk hidup, ya, manusia dan lain-lain. Kalau enggak Allah sediain tanah atau Allah enggak ciptakan bumi ini, mau hidup di mana kita? Ya, mau nanam di mana kita? Mau ngebon di mana kita? Enggak ada. Disinilah kita sadar bahwa kita semua umat manusia, makhluk-makhluknya Allah, diperhatikan oleh Allah, dirawat oleh Allah, ya, diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu juga, ya, untuk supaya semua tanam-tanaman ini, semua makhluk-makhluk ini bisa juga dia terus mengalami kehidupan, ya, artinya bisa berlangsung kehidupan mereka untuk terus, ya, sampai akhirnya akhir daripada kehidupan di alam dunia ini, yaitu, ya, kita perlu selain dengan makanan juga minuman. Siapa yang mampu, ya, siapa yang bisa bikin air, menciptakan air? Gak ada. Itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita butuh untuk hidup, ya, di alam dunia ini kepada air tersebut. Makanya Allah ingetin kita di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Waqi'ah, ya, afara'aitumul ma'a, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Apakah engkau kalian ini tidak melihat air yang kamu minum dan untuk kebutuhan lain? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang bisa nurunin air tersebut dari awan atau kami? Ya, atau kami yang nuruninnya? Allah yang nurunin. Begitu juga di dalam surah Al-Waqi'ah tadi, ya, kita diingatkan oleh Allah, aparaitumul, ya, aparaitumul ladzi tahrusun antum, ya, tazra'unahu am nahnu zari'un. Jadi pada hakikatnya kita semua ini sebagai makhluk sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang telah memberikan rezeki, Dia yang telah memberikan segala-galanya kepada makhluknya, ya, memberikan cahaya, memberikan udara,
selain makanan dan minuman tadi. Allah yang ngurusin badan kita supaya bisa jalan, bisa bergerak, bisa beraktivitas. Ya, karena kita kalau mau mikir nggak tahu-tahu tuh bagaimana ya tubuh kita bisa menghasilkan darah dari makanan-makanan yang kita makan. Siapa ya yang memproduksi darah tersebut dalam tubuh kita? Itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa tetap hidup ya, karena dalam kehidupan kita pun sangat membutuhkan aliran-aliran darah tersebut supaya kita bisa bekerja, beraktivitas di dalam mencari dan mendapatkan kehidupan ini. Kita perlu tenaga ya, energi. Nah, kita sendiri yang punya diri, yang punya badan, nggak ngerti, nggak tahu tuh bagaimana ya makanan-makanan yang kita makan itu kok bisa menjadi energi, ya bisa menjadi tenaga. Kita nggak tahu, kalau nggak ada punya tenaga, mana bisa kita bekerja, mana bisa kita usaha, nggak bisa kita bergerak ke sana ke sini. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kita ini betul-betul punya ketergantungan yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita sadari hal itu, tentu kita ya bertanya-tanya, untuk apa antu Allah nyiptain kita? Untuk apa antu Allah ngurusin kita, ngerawatin kita? Itu tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah oleh karena itulah, karena Allah menciptakan dua alam. Pertama, alam dunia ini yang sekarang lagi kita jalani. Yang kedua, nanti ada alam akhirat namanya. Itu alam yang sebenarnya, ya, alam yang hakikat yang sebenarnya itu alam akhirat, bukan alam dunia. Ya, ini dunia tempat kita tinggal, tempat kita meninggal. Dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal. Ya, tinggal yang hakikatnya, tinggal yang sebenarnya nanti di akhirat, yang kekal abadi. Ya, nah untuk bagaimana nanti nasib kita di akhirat, apakah akan mengalami kebahagiaan atau justru sebaliknya kita akan mengalami penderitaan, ya, dan lain-lain, tergantung di sini bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah nanti di akhirat kita akan diberikan kehidupan yang baik. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman, yang beramal soleh, itu mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum inda rabbihim. Karena disuruh kerja, tadi disuruh ya menjalankan perintah, Allah nyuruh-nyuruh, Allah balas. Allah kan yang nyuruh, jadi Allah balas. Kita kerjain, balas oleh Allah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Balasan buat mereka yang beramal soleh, yang mau taat ibadah kepada Allah, adalah jannatu adn, dan sorga. Tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka redha sama Allah, Allah juga redha sama kita. Ya, jadi setiap bulan Maulid dan ataupun sudah lewat bulan Maulid,
kita tetap ya untuk selalu berkumpul untuk apa? Terus menumbuhkan, terus menambahkan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan rasa syukur ya kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah berfirman, wa ma yaf'alullahu bi'azabikum ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Buat apaan Allah nyeksa